Ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema metode stepping. Nama saya Windy Febriana Putri dengan NIM 64201260. Metode transportasi. Metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi, alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda. Definisi dan aplikasi model transportasi. Dalam bagian ini, disajikan definisi dari model transportasi, kemudian menjabarkan beberapa variasi dari model ini yang memperluas ruang lingkup aplikasinya ke berbagai masalah yang lebih luas di dunia nyata. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber supply kepada sejumlah tujuan demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ersa. Data dalam model ini mencangkup 1. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. 2. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan karena hanya terdapat satu barang sebuah tujuan dapat menerima permintaan dari satu sumber atau lebih. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi alokasi, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi. Analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Ciri-ciri khusus persoalan transportasi: 1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. 3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. 4. Ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan. Besarnya tertentu. Metode stepping stone. Metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi, biaya pabrik, dan biaya transportasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Penyusunan jalur stepping stone. 1. Arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. 2. Hanya ada satu jalur tertutup untuk kotak kosong. 3. Jalur hanya mengikuti kotak terisi, terjadi perubahan arah kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. 4. Baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. 5. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. 6. Sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muski. Tujuan jalur: mempertahankan kendala penawaran dan permintaan sambil melakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak kosong. Semua kotak kosong dievaluasi dengan cara yang sama untuk menentukan apakah kotak tersebut dapat menurunkan biaya dan karena itu menjadi calon entering variable. Entering variable adalah
kotak kosong yang mempunyai nilai negatif pada jalur penambahan dan pengurangan biaya. Siklus metode stepping stone. Suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. 2. Dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kotak kosong atau variabel non-baris yang terlibat. 3. Suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. 4. Hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terlibat yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Selanjutnya akan dibacakan misah. Hal penting dalam penyusunan jalur stepping stone. 1. Arah jalur yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. 2. Alur jalur dimulai dari setiap kotak kosong variabel non-basis yang harus diteruskan ke kotak-kotak terisi variabel basis dan pada akhirnya kembali ke kotak kosong awal. 3. Hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. 4. Jalur yang dibuat harus hanya mengikuti kotak terisi di mana pada kotak ini terjadi perubahan arah kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Namun baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur terdapat terjadi perpotongan, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris kolam pada jalur itu. Selanjutnya dibaca dengan teliti. Penyusunan tabel alokasi. Untuk mempermudah penjelasan berikut akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan, masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C, dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing, 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang ABC. Ini contohnya yang di samping ada dari pabrik WHO terus ke gudang A, ke gudang B, ke gudang C. Kalau dari pabrik W ke gudang A 20, pabrik W ke gudang B 5, pabrik W ke gudang C 8. Pabrik H ke gudang ke gudang A 15, pabrik H ke gudang B 20, pabrik H ke gudang C 10, pabrik O ke gudang A 25, pabrik B ke gudang pabrik O ke gudang B 10, pabrik O ke gudang C 19. Prosedur alokasi. Pedoman sudut barat laut Carnot Rule yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas kali 11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50, 20, 40, 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3.260. Merubah lokasi secara trial dan error. Perubahan bisa dari kotak terdekat atau bisa juga pada kotak yang tidak berdekatan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Misalnya akan dicoba perubahan dari kotak WA ke kotak H. Artinya 50 ton kebutuhan gudang A akan dikirim dari pabrik H dan
bukan dari pabrik kue. Perubahan alokasi produk dari dua kotak tersebut akan mengakibatkan perubahan alokasi produk kotak lainnya yang terkait, kotak HB dan kotak WB. Penambahan biaya dari H ke A sama dengan 15, dari W ke B 5 ditambah 20. Pengurangan biayanya dari W ke A 20, dari H ke B 20 ditambah 40. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.